strong in the Lord. Kuat dalam Tuhan. Kenapa kita perlu kuat? Karena masalah tidak pernah kita undang. Dia akan datang dengan sendirinya. Ada begitu banyak orang yang gak kuat menghadapi masalah. Akhirnya mereka remuk dan hancur. Dan hebat kerusakannya. Itu sebabnya penting di sini untuk kita membangun kualitas. Sama ketika kita beli barang, bukan cuma bagus tampaknya, suka warnanya, indah coraknya, tapi kuat kualitasnya. Firman Tuhan berkata dalam Yosua pasal 1 ayat 7. Tuhan berkata kepada Yosua sebelum mereka masuk dalam perjanjian. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Sampai 4 kali Tuhan bicara sama Yosua yang gentar dan takut. Karena dia baru saja mengambil alih kepemimpinan Musa yang begitu kuat. Sedangkan dia masih awam dan siap untuk memimpin bangsa Israel masuk dalam perjanjian. Tuhan sampaikan kepada Yosua 4 kali, kuatkan dan teguhkan. Rupanya dibutuhkan kekuatan untuk kita bisa mencapai masa depan. Nah, saya mau bagikan kepada kita semua, ada 4 ciri-ciri orang yang kuat dalam Tuhan. Sehingga kita bisa meraih janji Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, orang yang kuat itu mampu mengatasi kegagalan. Kegagalan adalah sesuatu yang normal terjadi dalam kehidupan setiap manusia. Bahkan orang hebat pun bukan cuma beberapa kali gagal, sering kali juga gagal. Cuman yang membedakan antara orang sukses dengan orang tidak sukses, orang sukses mereka tidak tinggal di dalam kegagalan. Sedangkan orang gagal, mereka tinggal di dalam kegagalan. Kegagalan merupakan keberhasilan yang tertunda. Kegagalan merupakan cara di mana kita memperbaiki diri agar kita bisa punya sesuatu yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dan ada baiknya untuk kita bisa mengkoreksi diri, untuk kita membenahi diri, supaya kita bisa lebih baik di kemudian hari. Dan yang menarik, Tuhan sendiri yang adalah tukang tenun. Dia berkata dalam Yeremia pasal 18 ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuat di tangannya itu rusak, maka tukang perik itu akan mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pandangannya. Seorang penjunan ketika dia membuat tanah liat ternyata gagal, dia gak buang tanah liat itu. Dia bentuk menjadi satu bejana yang lebih indah lagi. Apalagi Tuhan, dia tidak akan pernah buang kita. Waktu kita gagal, waktu kita bikin kesalahan, waktu kita bahkan bikin dosa, dia tidak pernah buang kita. Dia akan membentuk kembali menjadi satu bejana yang lebih indah daripada apa yang kita bisa pikirkan, beyond kemampuan kita. Yang menarik, Adam yang jatuh dalam dosa ternyata dijadikan Tuhan Father of the world, Bapa dunia ini. Abraham yang gagal menunggu janji Tuhan menjadi Father of faith, Bapa orang beriman. Yakub tukang penipu menjadi Father of Israel, bapaknya Israel. Yusuf tukang pamer menjadi Prince of Egypt. Musa pembunuh dan tidak fasih bicara menjadi first leader of Israel. Gideon yang penakut, pengecut menjadi pahlawan gagah perkasa. Simpson yang bermain-main dalam dosa menjadi penakluk bangsa Filistin. Daud penjina pembunuh menjadi man after God's own heart, orang yang berkenan di hati Tuhan. Petrus yang nyangkal 3 kali menjadi pengkhotbah besar, tokoh gereja. Yohanes murid Yesus, seorang preman, menjadi rasul yang paling dikasihi Tuhan. Saulus pemuda menjadi rasul, penulis separuh kitab perjanjian baru. Saya percaya ketika kita mau bangkit, ketika kita mau memperbaiki diri, ketika kita mau keluar dari kegagalan kita,
maka yang diuntungkan bukan cuma diri kita, tapi orang di sekeliling kita, bahkan generasi di bawah kita, mereka akan menikmati keuntungan. Itu sebabnya bangkit. Tuhan berserta dengan kita. Dia akan memberikan kekuatan dan jalan keluar. Yang kedua, ciri-ciri para orang yang kuat dalam Tuhan itu mampu mengatasi keberhasilan. Bagaimana ketika kita berhasil? Apakah kita tetap rendah hati atau jadi sombong? Bagaimana ketika kita diberi kelimpahan? Apakah kita tetap murah hati atau makin kikir? Bagaimana kita ketika kita punya banyak follower? Apakah kita ini tetap genuine? Tetap jaga hati, jaga diri, atau tidak? Orang yang kuat dalam Tuhan, dia mampu mengatasi keberhasilan, tetap humble waktu dia di atas. Tetap genuine, tetap berjaga-jaga. Ingat, angin kencang itu bukan ada di bawah, angin kencang ada di atas. Raja Uzia waktu masih muda dia rendah hati. Dalam 2 Tawarikh pasal 26 ayat 5, Uzia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajar supaya takut akan dia. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Selama Uzia mencari Tuhan dan dibimbing oleh Zakaria, Tuhan buat segala usaha berhasil. Namun apa yang terjadi ketika dia mulai kuat? 2 Tawarikh 26 ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Allah untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Apa yang terjadi ketika Raja Uzia mulai kuat? Dia menjadi angkuh. Dia mulai mengambil jabatan imam yang bukan merupakan porsinya. Dan akhirnya dia mengalami kutuk. Dan hidupnya binasa. Saya gak mau apa yang kita bangun, apa yang Tuhan telah bantu kita untuk mencapai ke atas, hancur karena ulah kita. Itu sebabnya pastikan waktu kita di atas, tetap jaga diri, hati-hati, jangan bermain-main. What you tolerate will dominate you. Apa yang kita toleransikan suatu kali akan menjajah dan menguasai kita. Hati-hati, kita tetap humble. Kita jadi orang yang terus senang membagi. Maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang lebih besar lagi. Keberhasilan itu bukan goal kita. Keberhasilan merupakan proses. Yang canggih kemarin belum tentu hari ini canggih. Yang mulia kemarin hari ini belum tentu mulia. Jadi yang kita perlu lakukan terus maju, terus kembangkan. Terus bikin lebih baik lagi. Terus bikin lebih excellent lagi. Jangan puas dengan keadaanmu kemarin. Jangan puas dengan keberhasilanmu kemarin. Tingkatkan kembali. Yang ketiga, ciri-ciri daripada orang yang kuat dalam Tuhan mampu mengatasi kepahitan. Kita ini gak bisa menghalangi burung terbang di atas kepala kita. Karena itu haknya. Tapi kita bisa mencegah agar burung jangan bersarang di kepala kita. Betapa apesnya hidup kita kalau kita mengizinkan burung bersarang di kepala kita. Artinya apa? Kita gak bisa menghalangi orang ngomongin kita, jelekin kita, sakitin kita. Itu haknya. Tapi kita bisa mencegah agar pahit jangan bersarang di hati kita. Alangkah malangnya kalau kita mengizinkan pahit bersarang di hati kita. Semua orang sukses adalah orang yang berhasil mengampuni. Dan semua orang gagal adalah orang yang sulit untuk mengampuni. Sekalipun kau sukses seperti Hitler, akhirnya pada akhir hidup Hitler dia mati bunuh diri. Semua orang-orang yang pahit dia akan jadi perusak. Tapi semua orang-orang yang melepaskan pengampun, dia menjadi seorang yang membangun orang lain, bukan cuma membangun dirinya. Matius pasal 6 ayat 14, Yesus berkata, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kata mengampuni artinya melepas. Kata tidak mengampuni artinya menahan. Artinya begini, waktu kita melepaskan kebaikan, surga akan melepaskan kebaikan. Waktu kita menahan anugerah, surga akan menahan anugerah. Kenapa kita hidup di bawah langit yang menjadi tembaga, tanah yang berubah jadi besi? Apa yang kita doakan tidak pernah turun, apa yang kita kerjakan tidak pernah terjadi. Karena kita masih menyimpan dendam. Lepaskanlah pengampunan. Walaupun berat, lepaskanlah kasih buat musuhmu. Maka engkau akan melihat anugerah Tuhan. Makanya kenapa lebah waktu menyengat kita, dan kemudian dia terbang sebentar dia mati. Waktu dia menyakiti kita, dia sebetulnya tujuan untuk bunuh diri. Sengatnya patah,
terbang sebentar dia mati. Sama hal dengan hidup kita. Kalau kita suka nyakitin orang, kita ngelukai orang, mungkin orang itu sakit sesaat. Begitu dia berobat atau begitu dia mengampuni, dia akan pulih kembali. Tapi kita yang melukai, kita akan mati. Makanya orang-orang yang pahit hidupnya kemanapun dia pergi membawa hawa kematian. Tapi orang-orang yang mengampuni, perhatikan. Mungkin kita nyakiti dia, waktu dia mengampuni kita, hidup dia akan ada di atas kita. Yang keempat, ciri-ciri orang kuat dalam Tuhan mampu mengatasi kehilangan. Setiap kita siap tidak siap, mau tidak mau, pasti akan mengalami nama kehilangan. Kehilangan kesehatan, kehilangan keuangan, bahkan kehilangan orang yang dicintai. Jadi be ready seandainya apa yang ada di tangan kita itu hilang. Dan jangan pernah pegang terlalu kuat-kuat apa yang ada di tangan kita. Sebab kalau ditarik, itu akan melukai tangan kita. Ingat segala sesuatu yang ada di tangan kita ini datang dari Tuhan. Jadi jangan pegang kuat-kuat. Relakan kalau Tuhan tuh mau ambil. Barang siapa mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Barang siapa rela kehilangan nyawanya akan memperoleh nyawanya. Matius pasal 10 ayat 39. Abraham pernah diminta sama Tuhan anak kesayangannya Ishak. Berat bagi Abraham. Buat dia lebih rela kehilangan harta benda. Tapi berat buat dia kehilangan anaknya. Karena itu anak-anak satu-satunya yang dinantikan 25 tahun. Tapi waktu dia persembahkan, Tuhan menggantikan dengan anak domba yang lain. Sama ketika Ayub rela melepaskan kehilangan 10 anak kandungnya, harta bendanya, bahkan juga sakit penyakitnya. Dia mulai bersyukur sama Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan menggantikannya lebih baik dan bahkan berlipat kali ganda. Bangkitlah. Selama masih ada Tuhan, pasti ada harapan di depan kita.